Baik, selamat malam Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu, kita tunggu seperti biasa ya Bapak Ibu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu sembari menunggu Bapak Ibu yang lain join audionya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa mendengarkan suara dari kami, Bapak Ibu bisa klik bagian kiri bawah join audio agar suara dari kami dapat terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu. Kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu, 1 hingga 2 menit terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Nur Rahman MPD, selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu dalam serangkaian kegiatan workshop virtual komik pembelajaran dengan Canva. Nah, sebelumnya kami juga telah menjelaskan bahwasanya kelas virtual kita nantinya akan dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut, begitu ya Bapak Ibu. Di mana untuk 3 hari pertama akan dilaksanakan diskusi interaktif melalui Zoom meeting dan ini merupakan pertemuan ketiga begitu. Dan 2 hari berikutnya Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir maksudnya di sini pertemuan terakhir dari diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Nah, akan tetapi Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif lagi melalui WhatsApp group terkait kendala-kendala mungkin yang terjadi selama Bapak Ibu melakukan praktek untuk membuat komik pembelajaran dengan Canva begitu. Nah, kemudian sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan bahwasanya sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya dan berinovasi, tentunya Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir terkait presensi atau kehadiran. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kami nantinya dari tim Guru Inovatif Indonesia akan menyiapkan dokumen secara lengkap, secara utuh dan nantinya akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi nih menuliskan atau menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom. Lebih baik kolom chat Zoom itu digunakan untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala-kendala ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan atau pembuatan komik pembelajaran dengan Canva, kendala saat pembuatan tersebut. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu lagi menyampaikan kehadirannya, begitu. Nantinya kalau Bapak Ibu banyak menyampaikan kehadirannya akan membuat peserta atau Bapak Ibu yang lainnya ke distract sehingga terganggu begitu. Lebih baik Bapak Ibu menyimak materi dari Bapak Nur Rahman dan lebih baik lagi Bapak Ibu ketika menyimak juga langsung mempraktekannya. Akan tetapi Bapak Ibu juga bisa mempraktekannya nanti setelah kelas ini selesai begitu. Harapannya itu dari kami dan tentunya Bapak Ibu perlu diingat bahwasanya kami nanti dari Guru Inovatif Indonesia akan mengadakan lomba khusus untuk Bapak Ibu yang tergabung di kelas workshop virtual komik pembelajaran dengan Canva ini, lomba terkait pembuatan komik pembelajaran dengan Canva. Nah, ada beberapa nantinya karya Bapak Ibu yang terpilih dan akan mendapatkan reward dari kami. Jadi jangan lupa Bapak Ibu dan ditunggu partisipasi dan semangatnya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung Bapak Nur Rahman. Beliau merupakan konten kreator edukasi dan tentunya beliau sudah sangat memahami terkait bagaimana cara membuat komik pembelajaran dengan Canva. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu akan dibimbing untuk membuat komik pembelajaran dengan Canva
tidak menggunakan template lagi, tetapi mulai dari nol, begitu. Baik, kami silakan kepada Bapak Nur Rahman untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih, Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, guru hebat, peserta diklat atau pelatihan komik dengan Canva ya. Baiklah, langsung saja pada malam hari ini, setelah 2 malam yang lalu kita belajar bersama. Malam pertama belajar tentang mendaftar ya, Canva for Education. Kemudian mengenal fitur-fitur Canva. Malam keduanya kita sudah belajar tentang komik, mulai dengan mengedit template ya. Sekarang kita coba bagaimana sih membuat komik tanpa harus pakai template. Nah, kita membuat dari nol ya. Langsung saya share screen saja ke Canva-nya. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Seperti biasa, ini adalah tampilan Canva for Education punya saya. Kemudian langsung saja, kalau biasanya kita harus mengetikkan komik di sini ya, karena kita mau buat dari awal, kita coba klik di buat desain Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini ya, kanan atas ada tulisan buat desain. Silakan Bapak Ibu klik di situ. Oke. Nanti akan muncul. Mohon maaf Pak, untuk share screen-nya masih. Nah, ini baru terlihat, baru nampak. Baru nampak ya? Iya, Oke, Pak. saya ulangi. Ini adalah tampilan Canva saya. Kalau biasanya kita harus mencari template, sekarang kita coba membuat dari awal. Caranya adalah pojok kanan atas ya, ada tulisan buat desain warna biru, kita klik. Ini ada macam-macam ukuran ya. Saya akan coba buat yang konten Instagram ya. Konten Instagram atau persegi. Nanti hasilnya coba kita share ke Instagram masing-masing ya. Oke, kita klik ini. Tunggu sebentar. Ya, kita sudah masuk ke kanvas kita ya. Ini masih kosongan, ukurannya persegi seperti ini. Langkah pertama, kita coba buat kotak-kotak ya, ada 4 kotak sebagai frame nanti kan kita buat di sini. Caranya, saya akan pilih di sini, klik elemen bagian kiri ya. Klik elemen bagian kiri. Kemudian saya akan klikkan bingkai Bapak Ibu. Saya akan cari bingkai ya. Bingkai atau frame. Ya, ini ada beberapa bingkai. Saya akan pilih yang persegi saja. Kita lihat. Yang ini ya, saya pilih yang ini. Diklik, masuk ke kanvas. Kita sesuaikan ukurannya ya. Kita akan jadikan 4 kotak di sini. Caranya masih ingat, bisa Ctrl C, Ctrl V, atau langsung tekan atau klik duplikat di sini ya. Ini ada duplikat, langsung seperti ini bisa. Kita geser. Seperti itu ya. Kemudian duplikat lagi. Kita geser ke sini. Duplikat lagi. Kita tempatkan di sini. Nah, ceritanya sudah ada 4 ya, 4 frame yang akan kita jadikan tempat komik kita. Berikutnya, ini saya akan buat komik di dalam kelas ya, antara guru dengan murid. Berarti saya butuh ruang kelas. Oke. Di elemen kita ketikkan ruang kelas.
ruang kelas. Oke, saya pilih yang ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pilih yang lain ya, tapi saya pilih yang ini. Klik saja. Sudah masuk ke kanvas kita. Kemudian kita masukkan ke tadi bingkai tadi ya. Caranya adalah di drag ya, diklik, ditarik, masukkan. Nah, seperti ini. Perhatikan sudah masuk. Kita akan bikin atau buat 4 ya, seperti ini ya. Saya klik lagi. Saya masukkan lagi. Saya klik lagi. Saya masukkan lagi. Seperti ini. Saya klik lagi, saya masukkan lagi ke dalam bingkai. Oke. Sudah ada 4. Seperti ini bentuknya. Kemudian saya akan membuat atau mencari karakter guru ya. Gurunya bagaimana? Kita coba klik di sini. Cari guru ya. Guru. Misalkan guru hijab ya. Kemarin ada yang tanya guru hijab. Nah, ini ada beberapa guru. Coba kita pilih karakter yang kita sukai, kita inginkan. Misalkan saya pilih 1 ini ya. Coba kita klik. Iya. Kemudian kita kecilkan. Hati-hati, ketika kita masukkan frame ini biasanya masuk begini ya. Nah, maka memasukkannya perlu hati-hati Bapak Ibu. Biar tidak menggantikan latar belakangnya ya. Kalau masuk begini, tekan Ctrl Z. Nah, seperti ini. Masuk lagi, tekan Ctrl Z. Nah, jadi nggak masuk ya. Oke, ini gurunya. Saya perbesar ini layarnya. Ini agak hati-hati ya, karena suka masuk-masuk ke sini. Kita paskan. Kalau masuk lagi, Ctrl Z lagi ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini bu gurunya lagi memberikan pertanyaan kepada muridnya. Perlu diketahui atau bisa kita amati bersama bahwa wajahnya ini masih kosong ya. Kita perbesar dulu wajah si ibu ini. Ternyata wajahnya belum ada, matanya belum ada, mulutnya ya. Kita coba lengkapi ya. Sebelum kita copy ke yang lain, kita lengkapi dulu yang ini. Caranya bagaimana? Di elemen, kita cari mata gitu ya. Tuliskan aja mata. Nah, banyak mata di sana. Kita pilih yang grafis saja ya. Iya, ini ada beberapa mata. Kita cari yang pas dengan karakter si ibu guru ini. Yang mana? Boleh dicoba-coba juga ya. Nanti kalau kurang pas, tinggal diganti lagi gitu. Oke, saya coba misalkan yang mana ya? Yang ini deh, coba ya. Wah, besar sekali ya. Kita kecilkan, Bapak Ibu. Kita kecilkan. Kecil banget ya. Kita sesuaikan dengan ukuran wajah si ibu guru ini. Kita paskan ya. Perlu kesabaran Bapak Ibu. Oke, misalkan ini sudah pas nih ya. Kita butuh misalkan mulut ya. Mulut misalkan kita cari. Ini ada berbagai jenis mulut ya. Kita cari yang mana ya? Coba yang ini. Kita kecilkan.
Nah, ini sudah tampak ya. Ibu guru kita sedang berbicara. Misalkan kita mau tambah apa lagi? Kacamata, boleh ya. Kita cari kacamata misalkan. Kacamata. Kita pilih saja salah satu kacamata di sini. Coba saya pilih yang ini misalkan. Nah ini ya. Kita kecilkan. Kita masukkan ke wajah si ibu ini. Tuh, cantik sekali nih ya. Nah, cakep ya. Oke. Ini si ibu ceritanya sedang, tapi hati-hati nih ya. Nanti ketika kita memindahkan si ibu ini, pindah ke bawah misalkan, ya ternyata wajahnya nggak ikut ya. Wajahnya nggak ikut. Sebentar ini saya kunci dulu ya. Oh, nggak bisa dikunci ternyata. Nggak apa-apa. Ya, ini ketika si ibu saya geser, ternyata wajahnya tidak ikut kegeser ya. Nah, seperti ini. Bagaimana agar si ibu bisa wajahnya juga ikut? Kita blok bersama-sama Bapak Ibu. Kita klik ya. Atau kita klik bagian matanya, bagian bibir mulutnya, bagian si ibu ini. Semuanya kita klik, kemudian coba kita klik kanan, terus pilih gabung ya. Gabung. Atau bisa juga tekan Ctrl G. Nah, seperti ini ada yang hilang ya. Siapa yang hilang ini? Oh, matanya tadi belum terseleksi. Saya undo dulu sebentar. Tadi matanya kayaknya ketutupan kacamata, jadi nggak ikut gabung ya. Bentar. Iya, agak sedikit. Oke. Perlu, iya ini karena ada kacamatanya saya tinggalkan dulu. Saya hapus dulu ya. Saya pindahkan dulu lah kacamatanya. Saya pilih matanya, kemudian bibirnya, mulutnya. Oh, caranya begini. Oh iya, saya lupa. Caranya klik ya bagian mata, kemudian tekan Shift ya di keyboard, klik mulut, klik si ibu ini, kemudian tekan Ctrl G. Nah, seperti ini. Kemudian ini kacamatanya di luar saja. Nah, seperti ini. Ini berarti kacamatanya nggak ikut grup ya. Kalau mau diikutkan grup lagi, klik kacamatanya, klik tadi grup yang lama, tekan Ctrl G. Ya, ini berarti sudah menyatu antara si ibu dengan si wajahnya, termasuk kacamatanya. Saya undo dulu, karena matanya kayaknya belum pas ini ya. Kacamatanya belum. Sebentar kita lihat. Oke, sudah cakep ini. Saya blok, Ctrl G. Nah, seperti ini. Ini ketika si ibu dipindah, maka sudah ikut. Coba kita geser ya. Nah, itu sudah ikut. Oke. Sekarang ibu ini ceritanya lagi memberikan pertanyaan. Kita berarti butuh balon teks ya. Kita klikkan di bagian elemen ya. Kita ketikkan balon teks. Oke. Kita coba pilih yang mana. Suka-suka, selera ya. Misalkan saya pilih yang ini deh. Ini misalkan ya. Kalau kurang pas, saya ganti saja. Misalkan yang mana ya? Ini aja. Oke. Wah, besar sekali nih ya. Saya kecilkan ukurannya. Kemudian saya taruh di samping kiri si ibu ini. Karena ini kebalik ya, kita klik tulisan balik di atas ini. Berarti horizontal ya. Oke, seperti ini. Hati-hati ini ya, Ctrl Z lagi, jangan khawatir. Ya, ini suka masuk ke gambar soalnya. Kita kecilkan. Nah, ini sudah seperti ini. Kita tinggal memberikan teks dialog.
Misalkan ya, kita kasih teks. Caranya, pada menu sebelah kiri, tekan huruf T ini, kita masukkan, tambahkan ini ya, yang kecil ini ya. Ini dia. Kita tuliskan teksnya. Kita masukkan dulu teksnya ke sini. Kemudian kita isi. Misalkan, siapa yang tahu ibu kota Indonesia misalkan. Ini kalau terlalu besar, kita kecilkan. Oke, kemudian kita bisa ganti juga jenis fontnya ya, biar menarik. Fontnya saya ganti saja ini. Komik ada nggak ya? Iya, misalkan ini. Saya pilih yang saya scrolly medium. Nah, oke. Coba kita klik di luar. Siapakah yang tahu ibu kota Indonesia? Apa boleh juga apa nama ibu kota Indonesia? Terserah ya, soalnya yang menarik. Nah, kemudian ceritanya ada siswa yang maju, mau menjawab. Nah, bagaimana? Kita copy saja ya. Copy saja ibu ini dengan teks-teksnya ke frame yang sebelah kanannya. Caranya adalah kita aktifkan si ibu ini, kita klik, kemudian tekan Shift di keyboard, tekan teks, tekan apa ini, balonnya, kita tekan Ctrl C ya, Ctrl C, kemudian tekan Ctrl V. Iya, kita geser ke sebelah kanan. Iya, seperti ini. Kemudian ceritanya ada anak yang maju. Berarti butuh karakter anak ya, atau siswa ya. Kita tuliskan di sini, kita cari siswa coba ya. Siswa. Oh maaf, ini harus di elemen dulu ya. Elemen, kemudian siswa. Kita cari siswa Indonesia. Oke. Kira-kira kalau ibu kota itu siswa SD atau SMP? Misalkan SD ya. Kalau SD berarti yang merah sama putih. Kalau SMP berarti yang biru sama putih ya. Misalkan saya pilih yang ini yang cowok ya, biar ada ini tadi ibu, berarti ini ada yang laki-laki ya. Siswanya laki-laki. Saya pilih yang ini aja lah, biru ya. Enggak apa-apa. Kita klik di sini. Nah, kita paskan ukurannya. Iya. Nanti dialognya bisa kita sesuaikan. Misalkan kita pengen ruang kelasnya terlihat lebih besar itu ya. Kemudian si anak ini sama ibu guru lebih kecil. Caranya bagaimana? Kita klik 2 kali pada gambar ini ya, background ya. Klik 2 kali. Bentar saya kecilkan dulu. Klik 2 kali pada gambar background ini. Kemudian coba kita, oh ternyata sudah maksimal ini ya. Atau kita ya sudah, seperti ini aja. Ternyata sudah maksimal ini. Kemudian kita kasih dialognya, si anak tadi. Ini berarti saya jadikan dialog si anak ya. Kita balik arahnya. Horizontal. Nah, gini ya. Kita naikkan, kita kecilkan dulu. Kita naikkan ke atas. Hati-hati ya. Kemudian ini jawab ceritanya. Kita ganti teksnya ya. Saya tahu Bu Guru misalnya. Ya, saya tahu Bu Guru. Jadi anak ini ceritanya tahu ya.
Ini kalau balonnya kurang pas, kayaknya balonnya kita balik lagi saja. Hati-hati, sukanya ngikut. Nah, kita taruh sebelah sini saja. Saya tahu Bu Guru itu ya. Nah, kemudian Bu Gurunya mempersilahkan anak ini ya untuk menjawab. Kita kasih balon lagi Bu Gurunya. Kita copy saja dari balonnya anak ini sama teksnya ya. Kita aktifkan, Ctrl C, Ctrl V. Kita geser ke sebelah Ibu Guru. Nah, sini ya. Oke. Kita kasih dialog untuk Bu Gurunya. Kita ganti teksnya. Jawabannya apa? Gitu ya. Ini biar bisa melihat yang mana yang lebih dulu bicara. Sebaiknya si teksnya Ibu kita taruh agak bawah ya. Hati-hati ini suka masuk ke sini. Iya, nah seperti ini. Jadi yang dialog pertama kali adalah anak ini. Saya tahu Bu Guru. Jawabannya apa? Gitu ya. Kemudian di bagian frame ketiga, saya akan ke bawah dikit. Ini saya akan fokus ke Andi saja, sehingga ruangan ini akan saya perbesar. Saya zoom ya. Saya diklik 2 kali. Kita geser ini ya. Bentar. Ya, ini sudah cukup besar. Kita geser ke sebelah kiri misalkan. Kita bisa perbesar lagi misalkan. Jadi kita fokus ke Andi. Coba kita klik di luar. Ya, jadi ruangannya seolah terbelah jadi 2 ya. Ini kita akan fokus ke si Andi dulu. Bu Gurunya nggak kelihatan dulu di sini ceritanya. Ya, nanti kita kopikan. Kita lihat, kita perkecil dulu. Posisi Andi sebelah kiri sini ya. Kita copy saja, klik. Kita copy sama teks-teksnya ya. Kita seleksi, tekan Shift ya. Kemudian Ctrl C, Ctrl V. Kita geser ke sebelah sini. Nah, perhatikan, karena ruangannya kita zoom, maka si Andi pun harus kita zoom, Bapak Ibu. Kita perbesar ya. Jadi ini 1 orang saja. Misalkan ini kelasnya saya edit lagi, saya ke bawahin dikit. Nah, begini. Berarti saya ke bawahin dikit. Nah, seperti ini. Andinya, perhatikan. Saya perbesar ya. Andi ini jadi besar nih. Sendirian. 1 frame ini. Perhatikan ini kakinya ada yang keluar dari frame ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita klik Andi. Kita tekan pangkas ya. Klik pangkas bagian atas ini. Pangkas. Sampai muncul seperti ini. Kita tarik ke atas ya. Ya, seperti ini. Kita klik di luar. Nah, ini fokus ke Andi ya. Kemudian kita perbesar balonnya sedikit. Kita taruh sebelah kiri sini. Hati-hati masuk ke sini lagi. Teksnya kita ganti dengan Jakarta ya. Ibu kota Indonesia Jakarta. Kita double klik teksnya. Kita ganti ya. Jakarta Bu Guru misalkan. Iya. Ini si Andi dan jawab Jakarta Bu Guru. Nah, sekarang frame terakhir ceritanya si Bu Guru sendirian juga ya. Jadi jawab mengkonfirmasi jawaban si Andi. Saya klik 2 kali di sini. Kemudian saya akan perbesar gambarnya. Kemudian saya akan fokuskan ke si ibu ini ya.
Oke, coba klik di luar. Oh, terlalu besar ya. Kita kecilkan dikit lagi. Oke, seperti ini misalkan. Ya, ini si ibu di sini, saya copy, Ctrl C, Ctrl V, kita perbesar, seperti ini. Kemudian kita, ini ya, biar tidak keluar dari frame, kita pangkas si ibu ini, kakinya. Iya. Nah, ini fokusnya sudah ke ibu. Kalau misalkan, kalau sudah pas, kita kasih dialognya. Kita copy dari Andi juga boleh sini ya. Oke, kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Di sini. Nah, kita konfirmasi ya. Jawaban si Andi ini benar atau salah. Kita ganti teksnya. Bagus sekali, gitu ya. Atau benar ya. Bagus sekali juga boleh. Bagus sekali jawabannya. Bagus sekali Andi. Jawabannya benar. Oke, kita sesuaikan teksnya dengan balonnya ya. Kita perbesar dikit, kayaknya kurang besar. Iya. Nah, jadilah satu komik yang sudah sangat cantik ya. Menarik. Seperti itu. Kemudian misalkan saya ingin buat lagi ya, biar lebih lanyah ya. Saya akan bikin satu frame lagi seperti ini. Tapi tokohnya beda. Gurunya sekarang laki-laki ya. Coba, tapi latarnya sama. Ini masing-masing di ruang kelas ini. Kita duplikat saja ya. Kita duplikat saja frame ini. Duplikat. Kita lihat. Oke, sudah ada 2 ya. Jadi kalau bagian bawah kita modifikasi nggak pengaruh ya. Oke. Kemudian kita ganti karakter gurunya. Misalkan dengan guru laki-laki ya. Kita ganti guru gitu ya. Guru. Kita cari guru yang laki-laki. Oke, ini kebetulan ada yang laki-laki yang pakai kaki ini ya. Misalkan kita coba klik atau kita cari yang bawah, siapa tahu ada yang menarik. Ini dia. Coba kita klik. Ini pakai peci tidak ini? Oh, nggak pakai peci. Nggak apa-apa. Cuma dia lagi disaku tangannya ya. Saya ganti saja. Kita ganti. Atau kita coba di sini ada rekomendasi ajaib. Kita lihat semua. Siapa tahu lebih bagus. Iya, ini ada banyak karakter. Kita bisa pilih. Banyak ya. Iya, wes. Sekarang kita coba pilih salah satu saja. Misalkan saya pilih yang ini deh. Ah, iya. Bapak ini ya, nggak apa-apa ya. Kita hapus ya, ibu yang tadi. Mohon maaf ibu, saya hapus. Nah, saya akan masukkan karakter bapak ini. Tapi saya pengen ini di zoom juga ya. Jadi dialognya satu frame satu orang. Kita klik 2 kali background-nya. Kita perbesar begini. Kita sesuaikan posisinya. Oke, klik di luar. Ini bapaknya lagi berada di sini. Nggak usah kelihatan kakinya, nggak apa-apa. Kemudian kita potong. Kita pangkas ya, biar tidak keluar frame. Seperti ini. Kemudian dialognya saya ganti ya. Misalkan ini guru bahasa Indonesia.
Apa lawan kata bersih? Misalkan ya. Oke. Lawan kata bersih apa? Ini balonnya kita paskan. Balonnya kita paskan. Kalau putih begini, tekan Ctrl Z saja. Iya. Oke, seperti ini. Apa lawan kata bersih? Nah, kemudian ternyata si Andi ini masih, jangan Andi lagi ya. Sekarang siswanya saya ganti siswa perempuan. Ini yang lain saya hapus semua saja. Kita ganti siswa perempuan. Misalkan ya, siswa. Ada bermacam-macam siswa perempuan. Ada yang, kalau yang Indonesia, yang berhijab ini ya. Oke, saya pilih yang ini misalkan. Kita klik saja. Ternyata siswanya ada di sebelah sini ya. Ada di sebelah sini. Nah, ini pantasnya siswanya menghadapnya ke kiri ya. Menghadap ke Pak Guru ini. Jadi kita balik horizontal. Nah, seperti ini. Ini juga akan saya zoom. Agak besarkan sedikit. Jadi cuma satu siswa. Kurang besar sedikit. Kita geser lagi. Ya, siswanya ada di sini. Kita besarkan. Misalkan ya. Ini selera sebenarnya Bapak Ibu. Kalau mau tampil utuh juga nggak apa-apa. Kita potong atau pangkas ya bagian bawahnya. Pangkas sebentar. Ternyata tidak saya aktifkan. Saya klik pangkas. Munculnya seperti ini. Ya. Ini nge-lag kayaknya di laptop saya ya. Jadi ini pangkasnya tidak muncul. Harusnya muncul untuk anak ini ya. Sambil menunggu pangkasnya muncul di laptop saya, ini dialognya nanti kita ganti ya. Ini jawabannya misalkan si anak. Kok gitu ya, dia bingung. Iya, coba kita pangkas lagi, semoga sudah bisa. Oh iya, masih nggak bisa dipangkas ini ya. Atau jangan-jangan memang ini nggak bisa dipangkas. Coba kita cari siswa yang lain yang bisa kita pangkas, misalkan. Saya hapus karakter ini. Kita ganti yang lain. Lihat semua di sini cukup banyak siswa. Oh ya, kita coba yang nggak berhijab ya. Yang cewek ini saja. Oke, semoga bisa dipangkas ini ya. Iya, kita zoom di sini. Oh ya, ini bisa dipangkas. Oke. Ternyata ada yang tidak bisa dipangkas, Bapak Ibu. Oke, kita jawab. Ini ceritanya jawabnya ini ya ragu-ragu ya. Kok gitu ya. Nah, terus gurunya bertanya lagi di sini. Saya akan hapus si karakter ini yang tadi ya. Ini gurunya saya kopikan atau saya coba cari guru ini yang karakternya sama tapi beda gayanya. Siapa tahu ada ya. Kita coba cari guru. Barangkali ada guru yang mirip dengan Bapak ini, tetapi gayanya berbeda. Nah, ternyata tidak ada ya. Tidak nggak apa-apa. Kita pakai Bapak ini saja. Kita copy saja, Ctrl-C, Ctrl-V. Kita taruh di sini. Oke, ini
kita sesuaikan biar sama ya dengan atasnya. Oke, ini gurunya bertanya, kenapa nggak jawab? Ya gitu ya. Kenapa tidak jawab? Cuma bilang koko saja itu ya. Nah, ini saya hapus gurunya. Oh iya, termasuk mata-matanya ini ya. Saya hapus semuanya. Oke, kita copy lagi anak ini ke bawah. Ctrl C, Ctrl V. Iya, di sini misalkan. Ini di teksnya kita tulis kata mama, aku nggak boleh ngomong kotor. Nah, itu ya. Pak. Nah, ceritanya si anak ini takut. Karena kata mamanya, kamu nggak boleh ngomong kotor ya. Ditanya lawannya bersih, dia ragu-ragu. Kok, ya. Nah, seperti ini. Ini komik yang cukup jenaka. Alhamdulillah sudah dapat 2 komik. Oke ya, menarik ya. Misalkan kita mau tambah lagi. Tapi kita pengen benar-benar nggak usah bikin background mumet-mumet, repot-repot. Kita bisa saja begini Bapak Ibu. Ketikkan di sini di elemen background komik ya, background komik. Enter. Oke, ini sudah ada seperti ini. Pilihan-pilihannya. Kita coba cari yang langsung satu halaman gitu ya. Nah ini dia. Ini ada satu halaman, ada 3, bentuknya seperti ini. Cari lagi. Ini satu halaman ada 2 frame. Bisa saja ya, satu halaman tidak harus 4 frame. Bisa 2 frame, tidak masalah. Kita cari lagi coba. Ada yang 2 frame tapi seperti ini ya. Oke, misalkan saya pilih salah satu lah. Saya pilih yang ini ya, yang 2 frame atas bawah. Kemudian kita taruh, ini jadikan satu halaman juga nggak masalah seperti ini. Nah, jadi background-nya sudah disediakan oleh Canva. Kita nggak usah ganti lagi di sini. Kemudian misalkan ada dialog 2 orang siswa. Maka kita tinggal mencari karakter siswanya saja. Cari siswa ya. Misalkan pelajaran matematika nih. Kita mau cari dialog 2 siswa ini ya. Ini siswa SMA, coba kita cari yang SMA. Adakah yang putih abu-abu? Ini kita cari yang ada matanya ya, komplit saja ya. Biar nggak usah repot. Oke, ini ada 2 ini ya. Cewek sama cowok. Kita klik yang cewek ini. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kalau saya kecilkan begini kayaknya kurang menarik. Terlalu kecil itu ya. Jadi mendingan saya zoom saja ini. Saya perbesar. Kemudian ini saya potong ya. Saya potong. Kita pangkas coba. Oke, ini bisa dipangkas. Kita lihat semua rekomendasi. Siapa tahu ada ekspresi yang menarik ya. Iya, ini ada siswa 1. Ternyata ekspresinya hanya seperti ini saja, nggak apa-apa lah. Kita pilih lagi. Misalkan satunya lagi cowok ini ya tadi ya. Cowok. Nah, ini dia. Tapi ini ekspresinya nggak berhadapan-hadapan ya. Adakah siswa yang berhadapan-hadapan? Kalau ada nanti kita cari coba.
Seadanya yang disediakan saja, nggak apa-apa kalau susah. Ya, ini menghadapnya ke depan semua, nggak apa-apa lah. Kita pakai saja. Ini berdialog. Kita tadi pangkas ini ya. Pangkas. Si cowok juga kita perbesar. Kita zoom itu. Kemudian kita pangkas. Seperti ini. Ini ada dialog misalkan ya. Kita kasih elemen berarti balon ya. Balon teks. Sebentar, balon teks ya, ini keluar. Iya, sudah muncul. Saya pilih yang ini misalkan. Ini dialognya cewek sama cowok ini ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, di sini misalkan ini kelihatan kaku banget, nggak apa-apa lah ya. Kita pilih teks, kemudian kita masukkan teks seperti sebelumnya. Kita sesuaikan, kita beri dialognya. Nah, ini dia. Kita tanya nih ya, kamu dari mana? Oke. Misalkan namanya Budi gitu ya. Kamu dari mana, Bud? Atau Aldo lah, yang kekinian. Kamu dari mana, Al? Nah, seperti ini. Kita ganti jenis hurufnya biar menarik. Ya, ini dia. Kamu dari mana, Al? Nah, kemudian si Al ini jawab ya. Kita copy saja ini balonnya. Kemudian taruh di sini bawah. Kita balik biar menghadapnya ke Al ini. Nah, kita kopikan teksnya juga. Copy saja. Si Al-nya jawab. Kita ganti teksnya. Dari koperasi misalnya gitu ya. Dari koperasi. Beli buku dan pulpen. Nah, ini dia. Kalau kurang besar, kita perbesar balonnya. Iya, atau kita perkecil teksnya kalau terlalu seperti ini. Kecilin dikit. Kita lihat. Ini tadi berapa ukurannya? 28 ya. Ini juga speknya sama. Oke, seperti ini. Ya, dari koperasi beli buku dan pulpen. Nantinya kita akan ajak dialog ini jadi sebuah permasalahan matematika. Oke, kita copy karakter ini ke bawah. Dua-duanya. Seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan teksnya lagi ya. Ini si ceweknya. Kita copy juga ini ya. Balonnya. Sama teksnya ya. Saya copy ke sini. Dialognya misalkan, kemarin saya juga beli. Nah, saya beli 2 buku dan 2 pulpen. Bayarnya 10.000 misalkan. Ya, ini dialognya cukup panjang. Kita perbesar balonnya.
Kita sesuaikan teksnya. Nah, seperti ini misalkan. Iya, ini kalau misalkan orangnya terlalu besar, kita ke bawahkan dikit ya, biar dialognya banyak. Kita pangkas lagi. Kita pangkas. Oke. Ini juga kita perbesar. Kita pangkas sedikit. Atau hurufnya kita perkecil lagi sedikit. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba jawaban dari Aldi. Kita copy saja. Copy, kita taruh bawah. Kita balik balon teksnya. Seperti ini. Kemudian si Aldi juga beli ternyata ya. Nah, saya beli 1 buku atau 2 buku dan 1 pulpen, bayarnya 8.000 misalkan. Nah, dari dialog ini nanti kita akan menuju ke permasalahan matematika. Misalkan berapa harga buku dan pulpen, nah seperti itu ya. Nanti bisa diselesaikan di halaman-halaman berikutnya. Oke, seperti itu ya. Ini contoh membuat komik yang background-nya nggak usah kelas, nggak apa-apa, abstrak begini. Tinggal kita mengutamakan ke dialognya. Dan kalau kita lihat, kita kembali ke background dulu. Background ya. Komik. Oh, ke elemen dulu, mohon maaf. Kita ke elemen dulu. Kemudian background komik. Nanti ada bermacam-macam ya. Ada yang tadi saya jelaskan, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Cuma ini kadang-kadang letaknya di bawah ya. Jadi perlu cari ke bawah yang cocok gitu ya. Bawah lagi, siapa tahu ada yang lebih menarik lagi nanti. Iya, terus kita cari ke bawah lagi. Ini masih banyak Bapak Ibu. Iya, pokoknya nanti pandai-pandai kita mencari background. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini dia contohnya. Ini adalah yang 4 background. Misalkan kita pilih yang 4 background deh. Yang 4 ini ya, 4 frame. Nah, 4 frame. Ini juga sama, kita nggak usah ganti background, cukup memasukkan karakter-karakternya saja. Ini bisa diisi dengan mungkin lanjutan dari kisah si siswa yang beli pulpen dan buku tadi. Seperti itu. Kemudian, kalau masih ada waktu, saya coba ingin ini ya, saya akan menunjukkan dulu. Saya akan ke, ini berarti kita ganti namanya dulu ya. Namanya, bagian atas kita ganti, namanya komik apa ya, hari ketiga. Nah, hari 3, nah seperti ini. Kemudian ini sudah otomatis tersimpan. Iya, saya akan ke beranda dulu, sebentar. Tadi saya sudah mencoba membuat karakter di Canva ya. Jadi barangkali Bapak Ibu ada yang pengen membuat karakter sendiri, yang tidak ada di sini ya, boleh saja. Agak sedikit ribet, tapi bisa dibuat di Canva ya. Saya akan menunjukkan saja dulu. Ya, jadi karya kita ada di sini. Nah, ini tadi saya membuat, nah ini dia. Saya coba klik ini ya.
Saya akan tampilkan ke Bapak Ibu semua. Ya, sedang proses Bapak Ibu. Ya, ini tampilnya pelan-pelan karena ini buatnya dengan berbagai macam elemen ya. Ini tampilnya belum sempurna. Iya. Oke, lebar dikit. Nah, ini dia. Iya, tadi sebelum pelatihan saya mencoba membuat avatar ya. Ini kalau kita lihat, kalau kita dekatkan ini banyak sekali elemen-elemennya. Kayaknya nanti waktunya nggak nyada kalau saya buat di sini. Saya pengen tunjukkan bahwa elemennya mungkin di luar ekspektasi kita ya. Saya klik di sini, saya tarik. Nah, elemennya seperti ini. Ya, kayak gitu. Untuk jilbabnya. Kemudian misalkan untuk tangannya seperti apa elemennya, kita coba lihat ya. Saya klik, kita tarik keluar. Oh, ini masih yang tadi. Saya tarik keluar, nah seperti ini. Ternyata bentuknya adalah kayak gini. Jadi tangan ya. Ini nggak gambar sendiri, kita cari elemen di Canva. Saya undo dulu. Kemudian sepatunya, kita coba lihat sepatunya seperti apa. Kita lihat sepatu, diklik, kita keluarkan. Ya, seperti ini ya. Seperti batu saja. Ternyata kalau dimasukkan di sini bisa mirip sepatu. Misalkan jilbabnya. Jilbabnya ini ya, kita lihat. Apa aja di sini, kita keluarkan. Nah, ternyata dia lingkaran ya. Lingkaran digabung-gabung menjadi jilbab. Nah, seperti itu. Nah, tadi, jadi kita nggak usah buat gambar melukis ya. Kita ambil elemen-elemen, digabung-gabungkan untuk menjadi sebuah karakter yang menarik. Ini tadi baru saja saya buat, sama ini yang cowok ya. Seperti ini. Ini kakak adik. Nah, ternyata di Canva bisa membuatnya. Ini waktunya tinggal berapa menit. Kayaknya kalau saya praktek, nanti habis waktunya. Cukup tricky ya membuat ini. Begitu Mbak Melisa yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang bisa didiskusikan. Baik, terima kasih Pak Nur Rahman atas pemaparan materi pada hari ketiga ini. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Tadi sudah ada beberapa tema. Pembuatan komiknya sudah dapat hampir 4 komik begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya sesuai dengan langkah-langkah yang disampaikan oleh Bapak Nur Rahman. Nah, kemudian kita ke sesi diskusi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nah, ini saya akan bacakannya dari kolom chat Zoom terlebih dahulu ya, Pak. Ini ada dari Ibu Siti Rohmah. Pak Nur, dalam pembuatan komik untuk 1 halaman, apakah ada aturan minimal dan maksimal jumlah frame-nya? Kemudian bagusnya berapa frame? Begitu, Pak. Ya, sebetulnya tidak ada aturan baku ya. Berapa frame tergantung kebutuhan sama kira-kira biar tidak monoton ya. Misalkan semuanya 4 frame, kelihatannya kayaknya monoton. Kemudian kita juga butuh banyak ini ya elemen ya. Tapi ketika misalkan 1 halaman kita bagi menjadi 2, ini lumayan irit nih. Nanti bisa ke halaman berikutnya. Atau halaman 3 setengah cukup ya. Sehingga nanti ada variasi, tidak monoton, semuanya 4. Kalau menurut saya seperti itu Ibu. Jadi tidak ada aturan baku harus berapa frame. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nur Rohman. Jadi tidak ada aturan bakunya begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini dari Ibu Jublin. Kalau sudah selesai buat komiknya, bagaimana cara save komiknya nanti dalam bentuk gambar atau PDF begitu Pak? Oh iya, oke. Saya akan buka komik tadi ya. Saya harus kembali ke beranda nyari komik saya. Karena mohon maaf ya, di bagian atas layar saya tertutup menu Zoom. Jadi saya harus kembali ke sini. Komik yang kita buat tadi ya, komik hari ketiga. Saya klik.
Ya, kita akan simpan ya di laptop kita dalam berbagai bentuk. Bisa PNG, PDF, bahkan PowerPoint. Oke, saya akan klik bagikan di sini ya, pojok kanan atas ini. Klik bagikan. Kemudian kalau mau unduh langsung, Bapak Ibu bisa klik unduh. Kalau yang unduh ini, jenis filenya ada di sini. Ada di ini ya, PNG. Ini disarankan PNG. Atau mungkin PDF. Ya, PNG, JPEG, atau PDF. Kalau mau PNG berarti sudah ini. Kalau PDF kita klik yang ini ya. Coba kita klik yang ini, PDF. Kemudian kita tentukan halaman yang akan kita unduh. Kita lihat, di sini ada 4 halaman. Misalkan yang sudah mau kita unduh hanya 3 saja. Yang 4 masih kosong gitu ya. Boleh saja. Kita uncheck yang nomor 4 ini. Klik, berarti tidak terunduh. Kemudian kita klik selesai. Baru kemudian kita pilih unduh. Tunggu prosesnya. Maka akan masuk ke komputer kita. Ini kalau saya buka, saya coba buka nih nanti. Berarti saya share screen lagi nanti ya. Share screen-nya saya ganti, coba. Saya akan buka di folder ya. Sebentar. Iya, saya mau tanya nih, yang tampak di layar masih Canva atau Windows Explorer, Bapak Ibu? Masih Canva, Pak. Oh, Canva ya. Berarti saya coba di sini. Ya, sudah kelihatan Windows Explorer-nya? Sudah nampak, Pak. Oke, ini tadi hasil downloadan kita ya. Komik hari ketiga. Saya akan coba buka di PDF seperti apa hasilnya. Setelah ini saya akan praktekkan yang ke PowerPoint. Dan di PowerPoint masih bisa diedit ya. Kalau PDF berarti sudah nggak bisa diedit lagi. Nanti kalau di PowerPoint bisa diedit dan bisa diberi animasi. Ya, ini hasil di, mohon maaf lagi, apakah kelihatan PDF-nya atau masih Explorer? Masih belum nampak, Pak, untuk hasilnya yang di PDF. Iya, saya buka yang ini. Memang harus ganti-ganti share screen ya. Iya, ini semoga sudah tampak hasil PDF kita. Sudah tampak. Sudah ya? Iya, ini halaman pertama tadi. Kemudian kita cari ke halaman berikutnya. Kita perkecil saja biar, nah seperti ini. Ini yang tadi tawan kata bersih ya. Jelas sekali ya. Kualitas gambarnya bagus sekali ini, tidak pecah ya. Kemudian siswa yang lagi berlanjut di koperasi tadi. Nah, oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan coba, saya ganti share screen-nya ke Canva. Iya, sudah tampak Canva-nya? Sudah tampak, Pak. Oke, saya akan coba download yang ke PowerPoint. Sekaligus saya akan tunjukkan
Di PowerPoint pun masih bisa diedit ya. Jadi ini kita klik bagikan. Jangan langsung klik unduh ya. Kita ke bawah. Kemudian pilih lainnya. Pilih lainnya. Kemudian scroll ke bawah lagi. Cari yang ada tulisan PowerPoint. Nah, ini sudah nampak PowerPoint-nya. Kita klik saja. Kita unduh 3 halaman saja ya. Yang halaman keempat tidak usah. Atau halaman keempat juga nggak apa-apa lah. Nanti kita coba masukkan karakternya di PowerPoint seperti apa. Kita klik selesai. Kita unduh. Tunggu sebentar. Sedang proses mengunduh. Ya, saya akan bukakan langsung PowerPoint-nya. Mohon tunggu sebentar, lagi proses. Ya, ini lagi buka PowerPoint, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oh, nggak kelihatan ya? Masih belum nampak Iya, Pak share screen-nya. iya. Oh, ternyata sebentar. Ya, ini di PowerPoint-nya semoga sudah kelihatan. Jadi tampilan di PowerPoint seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini masih bisa diedit-edit kata-katanya. Ya, coba saya klik ini. Barangkali nanti mau diedit secara offline. Ini ya, balonnya masih bisa saya gerakkan. Kemudian teksnya masih bisa saya ganti dengan teks yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi ini mau diberi animasi juga bisa ya. Misalkan teks ini muncul pakai animasi ya. Saya beri animasi, tapi ini agak tertutup di bagian atas saya agak sulit. Intinya bisa diedit lah di PowerPoint, bisa diberi animasi. Kemudian misalkan frame yang kosong tadi ya, di halaman terakhir, halaman keempat ini, mau dikopikan karakter di sini juga bisa. Saya coba kopikan ya. Ini sama persis dengan mengedit di PowerPoint ya. Hanya saja ini sudah terpotong segini aja. Ini nggak bisa dimunculkan kakinya lagi ya. Sudah seperti ini yang tercopy di PowerPoint. Ya, seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Nur Rahman. Jadi tadi seperti itu Bapak Ibu cara menyimpan komik mulai dari bagaimana cara menyimpannya dengan PDF standar, kemudian bagaimana cara menyimpannya di Microsoft PowerPoint sudah dijelaskan step by step-nya begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertinggal, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nantinya rekaman Zoom ini akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih bisa belajar lagi, menyimak lagi pemaparan dari Bapak Nur Rahman begitu. Nah, kemudian terkait komik ini Pak, ini ada dari Ibu Asma. Pak, untuk pembuatan komik menjadi buku kira-kira minimal butuh berapa halaman Pak begitu? Oh iya, iya. Terus terang saja kalau standarnya saya kurang paham ya. Kalau yang kayak puisi dan sebagainya kan minimal 40 ya. Kalau buku silakan ditanyakan ke ini tim penilainya atau ke editor bukunya ya yang biasa menerbitkan buku. Seperti itu, Bu. Saya kurang begitu paham, takut salah menjawab.
Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Kemudian kita bisa lanjut ke Bapak Ibu yang telah raise hand. Ini ada sekitar 7 partisipan yang telah raise hand. Kita mulai dari Ibu Siti Nurjana. Silakan Ibu Siti bisa langsung bertanya. Atau kita lanjut ke Bapak Bambang Siswoyo. Silakan Pak, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk bisa langsung bertanya kepada Bapak Nur Rahman. Ya, ini saya Silakan Pak. saya belum berhasil mengubah dari kelas komik ke pribadi kemarin, Bu. Karena akun saya belum disetujui ya. Baik, cukup itu saja Bapak Bambang. Di sini tidak ada tanda centang seperti yang ditunjukkan kemarin. Untuk Oke, mengubah kelas mungkin komik. Bapak Nur Rahman bisa langsung menanggapi atau menanyakan secara langsung Pak agar lebih mudah begitu Pak. Ya, gimana Pak tadi Pak? Permasalahannya Pak? Kemarin saya mencoba mengubah menjadi kelas komik, tapi saya ubah menjadi kelas pribadi itu belum berhasil, Pak. Nggak ada tanda centangnya. Iya. Berarti Bapak membuat kelas komik gitu ya? Iya, berarti tadi saya membuat di kelas komik, Pak. Oh, membuat, ya itu kelasnya ikut gabung sama siapa Bapak? Saya cuma coba-coba buat saja. Oh, tapi akun Bapak masih pribadi? Pribadi, Pak. Oh iya. Jadi begini, untuk membuat kelas itu kan tujuannya biar tim kita itu bisa merasakan semua fasilitas yang kita miliki di Canva for Education atau Canva Pro lah ya. Jadi ketika akun pribadi membuat kelas juga kayaknya kurang bermanfaat juga karena yang gabung kelas kita juga nggak bisa dapat fasilitas lebih seperti itu Pak. Jadi kemarin saya tunjukkan cara membuat kelas, maksudnya begini, ketika Bapak sekarang belum disetujui Canva pengajuannya, Bapak bisa bergabung ke kelas temannya ya, kelas temannya. Nah, barangkali temannya belum bisa buat kelas, nah saya kemarin ajarkan bagaimana cara membuat kelas. Kemudian nanti Bapak bisa bergabung ke kelas teman Bapak. Seperti itu Pak ya. Jadi Ya, kalau tapi akun pribadi membuat kelas juga ya masih pribadi juga. ya, tapi ini kelas komiknya mau saya ubah menjadi pribadi itu belum berhasil tuh, Pak. Oh gitu. Nggak ada Coba centangnya. iya ya. Begini Pak, coba Ya. saya tampilkan di beranda ya Pak. Bapak sudah tampil beranda Pak? Ya. Di pojok kanan ini ada tulisan Pak. Kita klik Pak. Nggak Ini kelihatan, biasanya Pak. kelas-kelas di sini. Nggak kelihatan yang laptopnya. Atau di sini pojok kiri tertulis apa Pak? Pojok kiri Pak. Yang tampil wajah Bapak ini yang di saya. Oh, ini berarti saya belum share screen ya? Iya, belum. Oke, saya ulangi. Sudah tampak? Belum. 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 Sudah nampak Pak, mungkin sinyalnya Pak Bambang mungkin ya? Enggak itu, Bu. Sudah tampak kanvanya Pak? Yang kelihatan wajah Bapak itu di kamera saya. Di Yang saya. lain bisa lihat wajah. Mohon maaf. Apakah Mbak? Mbak Iya. Melisa bisa lihat ya Di Pak? Bapak Ibu yang lain masih nampak. Mungkin ini di layar HP ya Pak Bambang. Mungkin bisa digeser ke bagian share screen itu presentasi di sebelah bagian kiri biar bisa tampak. Kalau dari HP Oh, pakai HP ya? ya sudah tampak jelas ini dari Bapak Ibu yang lainnya Pak. Mungkin nanti Pak Bambang bisa ini ya, setelah ini nanti kan rekaman Zoom-nya dibagikan, nanti Bapak Bambang bisa mengikuti step by step yang nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Nur. Iya. Silakan Ya. Bapak Nur Rahman. Barangkali nanti biar Pak Bambang lihat di hasil Zoom-nya rekamannya, bisa ada dua cara Pak untuk berubah akun ya, tim. Yang pertama sebelah kiri atas ini, diklik saja. Ini nanti ada macam-macam kelas ya yang sudah kita buat. Kalau kembali ke akun pribadi, ya tinggal diklik saja akun pribadi kita. Seperti itu ya. Kemudian bisa juga lewat pojok kanan atas ini. Diklik, ini juga nanti macam-macam kelas.
kita pilih akun pribadi kita atau kelas yang mau kita pilih. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Nur Rohman. Semoga Bapak Bambang bisa memahaminya dan nanti bisa langsung dipraktekannya begitu ya Pak. Tetap semangat pelan-pelan Bapak Ibu agar nantinya Bapak Ibu juga bisa mahir membuat komik seperti Bapak Nur Rohman begitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini ada Ibu Wahida Kadir. Silakan Ibu bisa langsung bertanya. Halo, Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini sebelumnya karena kamera saya enggak ada masalah ini, jadi enggak bisa kelihatan wajah saya, Bu. Nah, Iya, tidak apa Bu, silakan. jadi gini, yang sebenarnya dari kemarin ini saya sudah mau tanya, tapi enggak kebagian. Ini kalau misalnya Pak, terima kasih Bapak Nur Rohman atas materinya sangat menarik. Sampai 3 hari ini saya selalu mengikuti dengan seksama Pak. Terus yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Pak kalau misalnya kita kan pembelajarannya itu mata pelajarannya misalnya matematika atau IPA. Terus nanti misalnya di komik itu ada papan tulis, kemudian ada guru, kemudian misalnya kita ingin menanyakan ke siswa, kira misalnya persamaan atau rumus kecepatan itu apa, misalnya sudah tanya kepada anak-anak. Nah, itu kan nanti anak-anak pasti akan menjawab yang V sama dengan S per T. Nah, itu kan kalau misalnya menuliskan ke dalam dialog itu Pak, itu kan ada menggunakan persamaan atau ada rumus lah begitu Pak. Apakah itu ada dalam situ? Nah, kemudian Pak, kalau misalnya sudah seperti itu, bisakah kita menggabungkan misalnya kita menulisnya ada tulisan kembali lah di papan tulis di situ Pak. Jadi setidaknya ada 2, jadi kita kayak seakan-akan gurunya itu menuliskan kembali yang di papan tulis. Bisa begitu Pak? Pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama untuk penulisan rumus tersendiri di Canva tidak disediakan ya. Caranya ada 2 Bu. Yang pertama kita bisa tulis di Microsoft Office ya, bisa Word atau PowerPoint untuk rumusnya. Kemudian kita crop pakai snapping tool, kita jadikan gambar, masukkan ke Canva. Atau Ibu download dulu ya. Download dulu Canva-nya ke PowerPoint. Download dulu Canva-nya ke PowerPoint, kemudian ditulis di PowerPoint. Di papan tulis kan itu masih bisa diedit ya. Nah, itu malah lebih bagus Bu. Ditulis di PowerPoint, tapi memang ini tampilannya PowerPoint ya. Seperti itu saran saya. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi di PowerPoint nanti bisa dianimasikan, bisa tertulis klik gitu ya. Nah, itu bisa menarik sekali nanti. Iya Pak. Ya, jadi saya buatnya dulu di Canva. Iya, betul. Kembali jadi downloadnya nanti itu ke PDF ya Pak ya? Betul, download ke PowerPoint. Tadi tulisannya nggak bisa ditulis di Canva, tulis di PowerPoint. Iya, diedit lagi ya Pak ya? Iya, seperti itu Ibu. Kemudian, jadi kalau sudah seperti itu bisa dibuat ya bisa. Oke, bisa Pak. Bisa. Ya, paham. Ya, terima kasih Bapak Nur ya, sama-sama atas materinya ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Wahida atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Ibu Leni Lubis. Silakan Ibu bisa langsung bertanya. Selamat malam Pak Rohman. Yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak bertanya. Seperti kami yang tidak di-approve untuk Canva for Education-nya, bagaimana kalau kami dibuatkan kelas untuk membuat komik sementara, jadi kami bisa menikmati fasilitas gratisnya gitu loh Pak. Karena saya mencobanya di Canva saya, itu simbol dari Canva-nya itu selalu muncul gitu loh Pak. Jadi gimana ya Pak ya? Kasih solusi buat kami yang tidak berhasil di-approve. Khususnya saya kan dari guru PAUD ya Pak. Saya senang sekali belajarnya karena cukup menarik mungkin di kelas saya nanti. Hanya ya saya terkendala di situ. Saya tidak semuanya logo dari Canva selalu muncul di background-nya, jadi kurang menarik menurut saya gitu Pak. Terima kasih Pak Rohman. Iya.
Iya, kalau ini saya harus konfirmasi ke Bu Melisa ya. Ini kan kita cuma berapa hari Bu kelasnya Bu? 5 hari Pak kelasnya. 5 hari. Nah monggo, kalau saya buatkan kelas, terus 5 hari saya hapus bagaimana? Nanti Baik ini Kak, juga sih, silahkan. artinya itu Boleh. hanya untuk mencoba Bu. Artinya ketika kelas dihapus juga desain yang Ibu buat ikut hilang juga di situ kan. Iya, kalau saya nggak menghapus nanti saya kanvanya rame sekali di punya saya. Kayak gitu. Monggo kesepakatan kalau mau saya buatkan kelas, berarti berlaku tinggal 2 hari lagi ini untuk sekedar mencoba-coba sambil menunggu di approve, atau mungkin punya teman yang bisa tidak harus satu sekolahan ya, mungkin bisa teman yang kenal gitu digabung. Monggo saya kasih pilihan ke Bapak Ibu semua. Mungkin bisa ini ya Pak, untuk 2 hari ini mungkin Bapak Ibu yang ingin mencoba itu Pak, yang belum Canva for Education bisa nanti gabung dengan timnya Bapak Nur Rahman. Kemudian atau Bapak Ibu juga bisa nih, kan ada peserta yang ada di workshop virtual ini yang sudah Canva for Education nih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung diskusi di sana, bisa ikut gabung timnya, begitu ya Pak ya? Iya. Iya, Soalnya nanti begitu. kalau ikut saya juga kemungkinan 2 hari berikutnya saya hapus, nanti sayang juga ya. Iya Pak. Iya Pak. Mungkin Sebaiknya sih tidak saran apa-apa saya Pak. sih cari ya, cari yang terdekat. Iya. Mungkin bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di workshop virtual ini Bapak Ibu, agar bisa mencoba semua fitur yang ada di Canva begitu. Semangat Bapak Ibu, semangat. Mungkin terkendala ini ya Bapak Ibu, Canva for Education-nya belum ada sehingga Bapak Ibu masih ini masih agak malas karena nanti di background-nya itu ada tulisan Canva. Nah, jadi jalan tengahnya nanti Bapak Ibu bisa bergabung dengan tim yang sudah ada atau tim dari peserta yang ada di workshop virtual ini. Mungkin bisa seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini ada Ibu Lina Minarsih. Silakan Ibu Lina. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini sebenarnya saya tadi mau bertanya, ada yang sudah diwakilkan tadi pertanyaan saya sudah dijawab iya. juga yang pertama. Yang kedua itu saya mau bertanya, jika kayak saya mau bikin daftar piket atau kerja gotong royong dengan komik Canva, tapi mau saya print besar untuk poster gitu biar ditempel di dinding, apakah gambarnya pecah atau kualitasnya tetap bagus gitu Pak? Oh ya. Ya pertama Ibu harus ini ya, harus menentukan ukuran yang sesuai dengan layar cetaknya. Jadi begini, nanti saya buka komiknya misalnya ya. Saya buka komik ini. Kemudian kita lihat, kita klik ubah ukuran ya Pak Bu ya. Jadi sebelum nanti kita membuat, pastikan ukurannya sesuai dengan yang akan kita cetak. Ya, jadi misalkan kita buat di ukuran A4, kemudian kita cetak ke ukuran yang besar. Nah, saya takutnya nanti bisa pecah. Di sini ada ubah ukuran. Silakan disesuaikan dengan, ini ada macam-macam kok. Ketika coba kita lihat, sebentar ya. Poster, ukuran poster mungkin Ibu ini Bu. Ini iya, juga Pak. cuma 42 kali 60 cm. Nah, kalau sebesar itu 42 kali 60 cm, maka pilih yang ini Bu. Seperti itu. Apakah ada yang lebih besar lagi dari itu? Kita lihat infografis ya. Infografis ini jauh lebih memanjang daripada poster Bapak Ibu. Berarti lebih besar ya Pak ya? Iya, coba Bapak Ibu nanti Ibu pilih di sini Bu ukurannya, disesuaikan dengan yang akan dicetak ya. Nanti kalau kekecilan ukurannya dicetak juga takutnya pecah. Seperti itu. Oke Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih. Dan ini ada beberapa dari
Bapak Ibu ternyata banyak yang ingin dibuatkan kelasnya Pak. Mungkin untuk 2 hari saja tidak apa-apa Pak, agar Oh gitu. Bapak Ibu bisa mencoba semua fitur yang ada di Canva. Nanti setelah kegiatan ini selesai, mungkin bisa dihapus saja, tidak apa Pak. Ya, Pak. Karena Bapak Oke, Ibu ya, ini ya, sangat semangat sekali ingin mencoba Pak. Ya, nanti Iya, kita Pak. cobalah satu minggu lah. Satu minggu Oh saya iya Pak. ya. Nanti siapa tahu bisa punya karya di-download di PowerPoint ya. Bisa diedit di sana. Oke. Kemarin saya sudah buat kelas Bapak Ibu. Langsung saja saya share di sini ya. Kemarin pas pertemuan pertama kan saya buat kelas komik ya. Saya akan beralih ke kelas komik. Ini dia. Belum ada anggota. Saya ke setting. Sekalian ini untuk yang lain ya, barangkali buat kelas, cara menambahkan anggota bagaimana. Jadi pastikan masuk ke kelas komik ya. Tandanya di sini, sebelah kanan, ini KK, kelas komik gitu ya. Kemudian di sini ada tulisan anggota. Diklik saja anggotanya. Kemudian ini ada tulisan undang orang. Kocok ini ya. Klik undang orang. Undang melalui berbagai tautan ya. Jadi siapapun yang ngeklik link ini, maka bisa bergabung. Oke, saya salin ya. Saya taruh di mana? Di deskripsi? Di komentar ya. Oke. Bisa di komentar, Pak. Di chat ya. Saya akan tuliskan di chat saja. Oke, sudah saya kirim. Silakan kalau mau gabung di situ. Diklik saja. Berlaku 1 minggu ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Oke. Ya, Bapak Nurrohman. Terima kasih Bapak atas aksesnya agar Bapak Ibu juga bisa mencoba fitur-fitur yang ada begitu, Pak. Selama 1 minggu begitu ya, Pak. Terima kasih Pak Nurrohman atas kelasnya, dan segera Bapak Ibu langsung bergabung nih agar nanti Bapak Ibu bisa merasakan, dan tentunya Bapak Ibu harus semangat untuk mempraktekannya, langsung mencoba. Dan kemudian mungkin untuk malam hari ini satu pertanyaan terakhir ya Pak. Satu pertanyaan terakhir ini ada boleh. Ibu Rasmila, silakan Ibu bisa langsung bertanya. Ibu Haji Rasmila, silakan Bu. Apakah masih mendengarkan suara dari kami? Sepertinya sudah tidak ada. Mungkin ini Pak, ada pertanyaan dari kolom chat Zoom tadi terkait, ini satu pertanyaan terakhir Pak, dari Ibu Ida. Pak, untuk membuat komik pelajaran bahasa Arab, bagaimana? Apakah ada teks bahasa Arab yang disediakan Canva, begitu Pak? Iya, ya ini mirip sama yang rumus tadi ya. Iya, ada 2 cara berarti. Ibu buat di Word atau PowerPoint, tulisan Arabnya, kemudian jadikan gambar, kirim ke Canva, atau Ibu buat kosongan dulu di Canva ya, kemudian di-download ke PowerPoint, kemudian dialognya disisipi teks Arab. Dengan catatan ya, dengan catatan di laptop atau komputer Bapak Ibu sudah tersetting untuk mengetik bahasa Arab, tulisan Arab, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Nurrohman. Jadi seperti itu, tadi hampir sama sesuai seperti cara menulis equation, atau Bapak Ibu juga bisa melakukan step by step yang telah dijelaskan oleh Bapak gitu. Nah, mungkin untuk malam hari ini, untuk pertemuan ketiga ini bisa dicukupkan sampai di sini, Pak Nurrohman. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang masih memiliki beberapa pertanyaan atau kendala, nantinya Bapak Ibu bisa langsung menanyakannya di WhatsApp group, begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir di sini. Nah, tadi juga ada yang sekelebat bertanya, apakah nanti ada tugasnya untuk membuat komik. Nah, ini bukan tugas Bapak Ibu nantinya, tetapi akan ada lomba membuat komik pembelajaran dengan Canva. Nah, partisipasi Bapak Ibu tentunya ditunggu-tunggu, dan kami nantikan karya-karya dari Bapak Ibu, dan tadi juga sudah dibuatkan kelas oleh Bapak Nurrohman. Jadi gunakan, manfaatkan sebaik mungkin kelas yang telah disediakan oleh Bapak Nurrohman begitu, dan nantinya
beberapa karya Bapak Ibu akan diberikan reward dari tim Guru Inovatif Indonesia. Jadi, ayo Bapak Ibu semangat untuk membuat komik pembelajaran dengan Canva. Dan nantinya masih ada 2 hari lagi diskusi interaktifnya. Jadi Bapak Ibu masih bisa menggali lebih lanjut terkait bagaimana caranya membuat komik pembelajaran dengan Canva yang menarik begitu. Dan nantinya lombanya syarat dan ketentuannya akan diinformasikan lebih lanjut. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu dan juga Bapak Ibu harus tetap semangat nih. Harus tetap semangat sampai akhir. Dan semoga Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan agar Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dari akhir begitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Nur Rahman atas pemaparan materinya pada malam hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang sangat antusias sekali mulai dari hari Senin hingga hari Rabu ini, dan semoga tetap semangat hingga hari terakhir. Dan tentunya jangan lupa Bapak Ibu, nanti karya-karya Bapak Ibu akan ditunggu-tunggu oleh kami dari tim Guru Inovatif Indonesia. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu.